remaja ini punya dua senjata utama untuk menentukan karirnya. Yang pertama itu mereka itu terorganisir. Yang kedua mereka itu adalah mendapatkan kepuasan dari menolong orang lain. Jadi kalau yang pertama tadi terorganisir, terus yang kedua itu punya kepuasan dalam menolong orang lain. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Ulansa. Oke guys, sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang kupas tuntas kepribadian ekstrovert. Nah, kemarin kan kita udah membahas tentang kupas tuntas kepribadian introvert ya, yang ada di thumbnail kemarin ya. Nah, di sini kita akan membahas yang ekstrovert. Tapi sebelumnya aku mohon maaf banget kalau ada suara mo, itu artinya suara sapi ya. Nah, berhubung aku di desa dan di sini banyak orang yang memelihara sapi, jadi mohon maklum. Oh iya guys, aku nggak akan bahas tentang kupas tuntas kepribadian ekstrovert aja ya. Di sini aku akan membahas tentang mitos-mitosnya juga. Jadi buat kalian yang ekstrovert harus tonton sampai habis. Jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe juga. Jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku update video baru kalian tahu. Jangan lupa di share juga ke semua sosial media kalian. Happy watching! Oke guys, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke kupas tuntas kepribadian ekstrovert. Nah, apa sih kupas tuntas kepribadian ekstrovert? Ya seperti yang udah kita ketahui ya, kalau kepribadian itu kan ada introvert dan ekstrovert. Nah, dari teorinya Pak Jung kemarin yang aku bahas di videoku yang ke berapa ya? Gak tahu. Ya pokoknya yang itulah. Nah, itu kan aku bahas tentang Pak Yang ya. Nah, di situ tuh tertera bahwa kepribadian itu ada 3, ada kepribadian ekstrovert, introvert, dan ambivert. Tapi di sini untuk teori ambivert aku belum menemukan. Ya, mungkin lain kali, mungkin besok. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang ekstrovert. Oke guys, langsung aja. Yang pertama adalah ESTP. ESTP adalah Extrovert Sensing Thinking Perceiving. ESTP dikenal dengan sikapnya yang bebas, layaknya seperti petualang. Jadi, mereka itu cepat bertindak, punya pribadi yang menyenangkan, dan hidup untuk hari ini. Nah, mereka ini tidak banyak berpikir. Buat mereka, action itu keputusan yang terbaik. Buat mereka juga, action itu kayak salah satu bentuk dari kemampuan mereka untuk selalu bertindak gitu. Jadi mereka juga dikenal sebagai orang yang asik dan mereka itu peka terhadap kesempatan dan cepat menangkap semua kesempatan. Jadi nggak heran ya kalau mereka itu juga dikenal sebagai orang yang cepat. Jadi kalau suruh apa-apa gitu maunya tuh cek-cek gitu. Kalau iya, kalau enggak. Jadi misalnya nih ada orang ESTP ngajak main yuk gitu. Terus temennya iya aku pikir-pikir dulu ya. Itu STP nggak suka banget ya. Kalau mau, kalau enggak gitu loh. Jadi nggak digantungin nih. Kebetulan aku adalah ESTP. Orang dengan kepribadian ESTP selalu memanfaatkan momen. Momen gimana tuh? Nah, mereka itu nggak mau ya membuang waktu. Dan bagi mereka itu berpikir terlalu lama buang-buang waktu. Jadi mereka nggak mau diem di tempat, selalu melakukan sesuatu untuk mengisi waktu. Jadi buat orang ESTP itu kebanyakan suka bosen ya. Nggak mau gitu kalau cuma rebahan terus, cuma melakukan aktivitas yang itu terus. Kayaknya tuh monoton banget gitu. Jadi kebanyakan orang ESTP ini sering melakukan aktivitas-aktivitas yang menantang, kayak mungkin menantang kreativitas dia, menantang skill dia, atau apapun itu. ESTP juga dikenal sebagai orang yang logis tapi juga punya pesona yang menyenangkan dan menantang. Seperti mereka itu sensitif terhadap situasi sekitar dan menggunakan sensitivitasnya itu untuk membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Jadi masuk akalnya, logisnya dia itu tuh tergantung sama sensitivitasnya terhadap lingkungan gitu ya. Jadi orang-orang ESTP ini begitu peka dalam melihat situasi-situasi dan menikmatinya. Makanya kebanyakan orang ESTP ini suka banget berkegiatan dengan alam, seperti kayak ke pantai atau mungkin mendaki gitu ya. Aku suka pantai. Karena
nggak mikir lama, mereka yang berkepribadian ESTP ini punya reaksi cepat dan efektif. Nah, contohnya nih ya guys, misalnya dalam situasi genting ya, kemampuan ini dibutuhkan dalam pekerjaan yang butuh lebih banyak aksi daripada berpikir. Karena itu, ESTP itu cocok dengan profesi yang butuh banyak interaksi dan sedikit tugas yang rutin dan detail. Karena ya gimana ya, ESTP itu gak suka mikir yang berat-berat gitu. Pokoknya maunya yang simple-simple aja. Kalau bisa tuh yang sekiranya itu bikin aku paham. Ya mungkin seperti itu. Karena bagi orang ESTP itu kalau mikir berat itu ya langsung meledak, langsung stres, apalagi tentang matematika. Ya, aku gak suka. Nah, dalam menjalin hubungan, ESTP ini orang yang memikat, terutama di awal-awal jadian. Cie, ESTP bukan ekstrovert yang dimiliki membuat bakat ekstrovert yang dimiliki membuat mereka menggairahkan gitu ya. Wih, menggairahkan guys. Menggairahkan untuk diajak ngobrol bersama. Kalian tuh jangan mikir aneh-aneh tuh. Menggairahkan untuk diajak ngobrol bersama. Jadi orang ESTP ini tuh punya apa ya, aura tersendiri gitu dalam menjalin hubungan. Gampang bosen iya, terus tapi juga memikat. Jadi ya unik lah. Jadi ESTP ini walaupun gampang bosen, itu juga gimana ya, kadang tuh berdampak sama hubungannya. Tapi berdampaknya itu kayak gonta-ganti pasangan, karena misalnya melampiaskan ke orang gitu sih. Buruknya ESTP kayak gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillahnya saya sebagai ESTP enggak ya. Hayo, siapa di sini kalian yang berkepribadian ESTP sama kayak aku? Komen di bawah. Selanjutnya ada ESFP. ESFP adalah Extrovert Sensing Feeling Perceiving. ESTP adalah penghibur. Iya, dia dikenal sebagai penghibur. Nah, ESTP kok ESTP terus? ESFP ini dikenal karena selalu positif, antusias, dan bisa menyatukan banyak orang. Nah, mereka ini membawa kebahagiaan dalam situasi apapun. Biasanya mereka ini dikenal dengan humornya. Jadi di sini siapa yang ESFP? Pasti kalian orangnya lucu. Karena salah terus sih ngomongnya, mohon maaf. Karena ESFP ini dimana ya? Sangat auranya kelucuan itu terbinar-binar gitu ya. Karena gimana ya? Orang ESFP itu biasanya tuh orang yang penuh kasih sayang juga, terus mampu memahami situasi, terus mencoba nyaman gitu dengan orang yang baru dikenal. Jadi nggak heran kalau orang ESFP ini tuh sangat cepat beradaptasi dan dia mampu menularkan kehumorisannya, kelucuannya itu terhadap banyak orang. Nah, ESFP ini pandai dalam banyak hal. Namun, kebahagiaan mereka adalah banyak bertemu dengan orang dan banyak membuat pengalaman baru. Jadi nggak heran kalau ESFP ini tuh seneng gitu ya, punya relasi banyak gitu ya, karena dia tuh seneng gitu ketemu sama orang-orang gitu, disapa hai gitu. Nah, ESFP itu nggak suka ya banyak teori. Dia juga nggak suka mikir yang sulit-sulit. Pokoknya ESFP itu suka yang simple-simple aja. Tapi bukan berarti ESFP itu nggak bisa. Mereka juga nggak suka aja, cuma ya pokoknya nggak suka gitu. Tapi mereka bisa kalau terpaksa nih ya. Pokoknya kalau terpaksa harus mikir, ya mereka mikir. Buat kalian di sini yang ESFP, komen di bawah. Nah, dalam berhubungan juga ESFP adalah orang yang asyik. Mereka memang ramah dan hangat serta suka membuat orang lain itu senang. Mereka juga baik dan pemurah, dan rela gitu kalau keluar uang banyak demi menyenangkan orang lain. Jadi kasih sayangnya ESFP ini simple, jujur, dan gak setengah-setengah. Jadi buat kalian yang berteman sama orang ESFP ini, pokoknya top lah. Kalian bakal dimanjain, kalian bakal disayang karena orang ESFP ini terkenal sangat royal. Jadi buat orang ESFP, terima kasih ya karena kalian sudah royal. Tetap berbaik hati. Kalau kalian ternyata orang yang gak baik hati, ya udah, mohon maaf. Next, selanjutnya ada ENFP. ENFP adalah Extrovert Intuition
feeling perceiving. Orang yang punya kepribadian ENFP dikenal sebagai orang yang selalu mencintai keindahan. Mereka membawa kecantikan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu dikenal sebagai petualang, mencintai manusia dan dunia yang menaunginya. Ayo di sini siapa yang ENFP? Nah, karena selalu memandang dunia dengan optimis, mereka itu selalu menangkap peluang baru setiap hari. Kemampuan melihat keluar ini dilengkapi dengan kemampuan merenung yang baik. Apa yang ia lihat biasanya itu ia renungkan gitu. Dan bila baik akan ia gunakan untuk mengembangkan diri. Makanya ENFP ini kebanyakan diisi dengan filsuf, terus pengarang dan pencipta. Nah, kecerdasan ini membuat ENFP bisa menguasai banyak hal. Tapi ENFP ini gampang bosen. Lagi-lagi ekstrovert itu gampang bosen ya. Dan kurang pandai dalam menangani masalah yang kompleks. Pekerjaan yang rutin dan butuh detail kayaknya tuh nggak cocok gitu buat ENFP. Karena ya itu tadi, karena gampang bosen. Terus nggak bisa kalau disuruh detail-detail tuh mumet gitu ya kayaknya. Mumet bahasa Indonesianya pusing ya. Nggak bisa kalau suruh pusing-pusing tuh. Nah, dalam menjalin hubungan, kepribadian ENFP adalah orang yang hangat dan penuh passion. Passionnya apa tuh? Nah, mereka itu berusaha sekuat tenaga untuk membuat hubungan mereka itu berjalan baik. Jadi mereka itu setia, terus percaya, terus antusias, terus apa lagi ya? Fleksibel dan mengutamakan kebahagiaan. Ada 5 ya. Dalam menjalin hubungan itu mereka itu dikenal dengan istilahnya seneng banting tulang gitu dalam mempertahankan hubungan. Karena biasanya orang ENFP ini mau hubungannya itu berhasil. Jadi buat ENFP ini cinta adalah segalanya. Segalanya ya guys. Ya Allah, kalau saya duit segalanya. Siapa di sini kalian yang ENFP? Komen di bawah. Next, selanjutnya ada ENTP. ENTP adalah Extrovert Intuition Thinking Perceiving. Nah, ENTP ini adalah orang yang dikenal sebagai perancang. Mereka itu suka merencanakan masa depan dan kemungkinan yang menyertainya. Jadi, intuisi dan kemampuan berpikirnya membuat dia bisa melihat berbagai potensi dan memilih yang terbaik dari semuanya. Kecakapan mengatur dan memutuskan ini mungkin yang terbaik dari semua tipe kepribadian. Jadi orang ENTP ini ya guys, itu tuh punya pola pikir yang baik gitu. Mau merancang sesuatu itu dipikir-pikir dulu, dipikir mateng-mateng gitu. Pokoknya kemampuan berpikirnya ENTP ini the best. Nah, orang dengan kepribadian ENTP ini adalah orang yang pembicara yang pintar dan cepat berpikir dan juga jago debat. Jadi mereka ini bisa dibilang public speakingnya tuh oke. Terus cepat berpikirnya juga oke. Terus jago debatnya juga oke. Jadi nggak banyak. Heran gitu ya pokoknya. Kalau orang ENTP ini tuh orang-orangnya yang good looking ya, good speaking juga ya pokoknya wah gitu. Terus mereka itu beruntung karena bisa bisa melihat banyak potensi. Jadi pikiran mereka itu selalu terbuka dan dia bisa bagus di bidang apapun. Jadi ENTP ini bisa sukses di berbagai macam karir. Meski begitu, ENTP ini paling bagus bila diberi kebebasan berpikir dan memutuskan. Karena bagaimanapun juga ekstrovert itu kan suka kebebasan ya. Dari tadi kita lihat nggak ada ekstrovert tuh yang senang dikekang gitu. Pokoknya ekstrovert itu suka kebebasan, gampang bosen. Jadi sebaik-baiknya dia adalah orang yang diberi kebebasan dan bebas juga memutuskan. Nah, sebaiknya profesi yang tepat untuk ENTP ini dia bekerja di tempat yang menuntut pemecahan masalah dan menciptakan ide baru.
Nah, itu adalah kemampuan bagi orang ENTP. Jadi kalau suruh mecahin masalah, terus suruh menyampaikan ide-ide kreativitasnya, ENTP itu paling top pokoknya. Jadi dia tuh punya ide kreatif yang banyak gitu. Terus juga dia tuh pandai dalam memecahkan masalah. Terus dalam menjalin hubungan, ENTP juga dikenal sebagai teman yang menyenangkan dan juga pandai ngobrol gitu, seneng ngobrol dengan orang lain, terutama kalau berdiskusi dan debat. Ya tahu sendiri kan tadi di awal dia seneng debat, jadi kalau suruh diskusi, misalnya dia dalam organisasi nih, atau dalam kelompok, atau dalam diskusi ngapain ya? Pokoknya dalam perkumpulan lah, dia tuh diskusi gitu, mesti debat. Siapa di sini ENTP ayo? Karena suka mendebat, ENTP ini kadang dicap sebagai keras kepala ya. Jadi wongnya kodoh banget ya gitu ya bilangnya. Karena gimana ya, ENTP ini nggak mau diayali gitu. Pokoknya berpegang teguh pada pendirian gitu. Nah, dalam menjalin hubungan, pacaran ya biasanya, pacaran yang baik adalah pacaran yang meningkatkan kualitas diri. Bagi ENTP itu bersama pasangan, dia tuh akan berbagi pikiran gitu, akan berbagi ide-idenya, terus mengajak pasangannya untuk berkembang bersama, dan mereka tuh juga mendorong pasangannya untuk terus mengembangkan diri gitu, agar hubungannya tuh dibangun dengan manfaat gitu, punya manfaat gitu. Jadi dengan manfaat kepiye? Jadi keinginan untuk terus berkembang dari si ENTP ini itu baik secara individu maupun secara pasangan gitu ya. Membuat hubungan ENTP ini bersifat cukup sehat dan awet. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang pacaran sama ENTP ini langgeng terus mulus-mulus aja. Ya walaupun ada kerikil-kerikilnya, tapi itu cuma dikit ya. Namanya hubungan kalau suruh lurus terus bukan kayak jalan tol gitu ya. Jadi mungkin ada ya Pak, itu kerikilnya dikit-dikit, tapi dijamin kalau sama si ENTP ini pasti mantap. Siapa di sini ENTP? Komen di bawah. Next, selanjutnya ada ESTJ. ESTJ adalah extrovert sensing thinking checking. Nah, ESTJ ini dikenal sebagai orang yang seperti manusia mesin. Jadi orang ESTJ ini dikenal sebagai pekerja keras, terus juga cepet ya, terus menegang teguh prinsip-prinsip. Dan yang membuat ESTJ ini seperti mesin karena ia adalah membabat apapun tanpa kenal lelah. Jadi orang ESTJ ini dikenal dengan kelihayannya, kecepatannya, kemampuannya dalam berbagai hal, terutama dalam bidang-bidang yang orang lain gak bisa kuasai tapi ia bisa kuasai, seperti itu. Lalu ESTJ ini adalah makhluk yang penuh terhadap hukum seperti tradisi, standar, dan kepercayaan. Biasanya ESTJ ini ditugaskan apapun semuanya, kalau semua belum sesuai dengan keinginan, dia tidak akan pantang mundur gitu ya. Kembali lagi karena dia tadi memegang teguh prinsip-prinsip. Nah, ESTJ ini juga bisa jadi pemimpin yang baik. Jadi ia akan memimpin organisasi sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan apapun yang sudah ia pahami. Karena kepribadian ESTJ ini adalah orang yang bertanggung jawab dan komitmen serta patuh terhadap hukum. Jadi ESTJ ini mampu ya membuat visi misi, terus memprosesnya menjadi tugas-tugas yang praktikal, terus memastikan kalau tugas ini tuh bisa dikerjakan oleh pihak yang bertanggung jawab atau enggak, seperti itu. Nah, ESTJ ini menyikapi sesuatu itu dengan cara objektif dan logis. Jadi itu semua itu untuk mencegah perasaan dan emosinya gitu kan. Apalagi ekstrovert itu kan perasaannya tuh ya itu tadi cepat bosan, terus nggak stabil gitu ya. Jadi dia tuh menghindari itu dengan cara bertanggung jawab dan objektif serta logis. Terus ESTJ itu juga paham tentang pemahaman terhadap detail dan mengingat informasi-informasi lama. Jadi informasi-informasi ini disimpan, terus dirapikan lah di dalam otak
dan bila diperlukan akan digunakannya kembali. Jadi wajar ya kalau ESTJ ini jadi pemimpin, karena dia itu kayak mentransformasi otaknya itu tuh merefresh lagi setiap kali dia membutuhkan kembali ide-idenya. Itu tuh di otak itu udah ditata rapi ya. Pokoknya ini bagian sini, ini bagian sini, ini bagian sini gitu ya. Jadi ESTJ ini pokoknya the best. Karena dia juga pekerja keras, ESTJ ini bisa jadi pekerja karir apapun. Pokoknya apapun yang ia pilih, ESTJ ini bagus lah dalam banyak hal. Karena upaya mereka untuk mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar itu mampu bersikap tegas, terus berpikir cepat, dan menjadikannya itu tuh kematangan dalam memimpin gitu. Nah, dalam menjalin hubungan, ESTJ ini orang yang sangat antusias dan memenuhi tanggung jawabnya. Mereka berdedikasi dan berkomitmen terhadap pasangan yang menurut mereka selamanya dan tak tergantikan. Jadi kepribadian ESTJ ini pribadi yang tanggung jawab. Terus hal yang diterapkan dalam hubungannya juga itu tuh harus tanggung jawab itu. Pokoknya orang ESTJ ini akan berusaha memenuhi komitmennya terhadap pasangan. Jadi nggak suka tuh kalau orang ESTJ itu kayak ngomong gampang putus gitu. Nggak suka banget. Pokoknya tuh dia harus mempertanggungjawabkan komitmen itu. Kalau misalnya pacaran ya harus sampai ke jenjang pernikahan. Terkecuali kalau benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan seperti itu. Oh iya, karena ESTJ ini menjunjung tinggi budaya dan aturan seperti yang udah aku kemukakan di awal tadi, kepribadian ESTJ ini berharap pasangan dan anak mereka itu juga melakukan hal yang sama. Untuk urusan ini mereka itu bisa jadi tegas dan sedikit pemarah gitu ya, karena mungkin cepat gitu dan kaku gitu. Kalau ada kata yang lumayan pantas menurut mereka harus bisa gitu. Jadi ESTJ ini punya keyakinan bahwa dirinya itu benar gitu ya, bisa dibilang orang yang keras kepala tadi ya. Karena kalau terjadi beda pendapat, ESTJ ini merasa lawan bicaranya pasti belum ngerti maksud dari maknanya yang dia sampaikan seperti itu. Siapa di sini yang ESTJ? Komen di bawah. Next, selanjutnya ada ESFJ. ESFJ adalah extrovert sensing feeling judging. Nah, ESFJ ini dikenal sebagai orang yang penuh dengan kasih sayang dan sikap dermawan. Ayo, di sini siapa yang ESFJ? Nah, ESFJ ini mampu berempati dan memahami orang lain, dan kemampuannya sensing yang mereka miliki ini membuat kepribadian ESFJ ini punya memori terhadap hal-hal yang detail. Namun ia juga mampu menjelaskan sesuatu dengan mudah dipahami, jadi nggak berlibet gitu. Kebanyakan kan orang detail itu kan dia doang yang paham gitu ya, tapi orang lain kalau dijelasin ya nggak paham. Tapi ESFJ ini punya kemampuan yang kalau menjelaskan ke orang lain itu menjelaskan sesuatu ya tentunya itu tuh bisa mudah dipahami gitu sama orang lain. Nah, ESFJ ini punya dua senjata utama untuk menentukan karirnya. Yang pertama itu mereka itu terorganisir. Yang kedua mereka itu adalah mendapatkan kepuasan dari menolong orang lain. Jadi kalau yang pertama tadi terorganisir, terus yang kedua itu punya kepuasan dalam menolong orang lain. Makanya nih, jika mereka mengerjakan tugas dan itu berhubungan dengan sesuatu, biasanya tuh dia akan mengelolanya dan menyukainya. Jadi nggak heran kalau orang ESFJ ini adalah pribadi yang hangat dalam hubungan ataupun dalam segala hal. Nah, dalam menjalin hubungan, mereka itu sangat perhatian dan peduli. Kepribadian ESFJ ini menjunjung tinggi komitmen dalam hubungan. Maka, jika ia berada di dalam suatu hubungan, ia berusaha menjaga hubungan itu tetap langgeng. Kayak gimana ya, nggak mau gitu kalau dikit-dikit putus, dikit-dikit udah gitu. Maunya tuh ESFJ tuh langgeng seterusnya gitu. Jadi ESFJ ini kayaknya tuh karya-karyanya tuh sebagai orang yang ya mungkin bertanggung jawab itu tadi,
dia tuh kayak mau diapresiasi gitu, walaupun keinginannya itu kadang berlebihan gitu, kayak mau langgeng tapi marah-marah terus, mau langgeng tapi curigaan gitu ya misalnya, tapi itu tadi tuh kayak pengen diapresiasi gitu, bukan karena apa ya, bukan karena ingin mendapatkan pujian ya, tetapi orang ESFJ ini mungkin karena apa ya, ingin menunjukkan kemampuan mereka seperti itu. Siapa di sini ya ESFJ? Komen di bawah. Next, selanjutnya ada ENFJ. ENFJ adalah extrovert intuition feeling chatky. Nah, orang ENFJ ini dikenal sebagai orang yang mempunyai kemampuan yang menginspirasi orang lain dan membawa aura positif ke lingkungan. Tipe-tipe kepribadian ENFJ ini dikenal dengan keramahan dan kehangatannya. Jadi mereka itu walaupun punya kekurangan tapi bisa gitu tetap ramah terhadap orang lain. Mereka itu punya intuisi yang tajam soal kondisi manusia dan menggunakan untuk menggali kelebihan orang lain. Orang dengan kepribadian ENFJ ini menggunakan empati untuk memahami orang lain. Sementara intuisinya itu kayak membimbing si ENFJ ini masuk gitu untuk melihat potensi orang lain yang bisa dikembangkan. Jadi nggak heran kalau banyak orang ENFJ ini tuh kayak motivator, terus ya pokoknya orang-orang yang hebat gitu, karena dia tuh berempatinya tuh cukup tinggi ya, kayak wah temanku gini, aku harus gini gitu. Jadi dia tuh kayak terdorong, termotivasi sendiri, terus dia bisa menginspirasi orang lain gitu. Jadi buat ENFJ pokoknya kalian the best. Terus mereka itu juga suka memberi dukungan moral dan membimbing dalam pekerjaannya. Itu tuh kayak udah kegiatan rutin gitu. Si ENFJ ini punya suka gitu, bukan punya, kalau punya gimana ya, suka lah pokoknya, suka profesi yang mengharuskan banyak ngobrol dan menantang gitu. Karena gimana ya, kembali lagi ekstrovert itu kan suka bosen ya, jadi kalau nggak ngobrol itu pokoknya tuh bibirnya tuh kering gitu, pokoknya kudu banyak ngobrol. Nah, dalam menjalin hubungan, orang ENFJ ini memberi banyak usaha dan antusiasme. ENFJ ini menilai dirinya itu berdasarkan seberapa dekat dia dengan orang tersebut. Jadi tuh kadang tuh fokus utamanya itu tuh menjalin relasi gitu dan mendekatkan hubungan. Baik keputusan yang masuk akal dan kemampuan prestasinya yang luar biasa. Jadi intuisi yang dimiliki ini membantunya gitu dalam memilah strategi, menjadikan rencana jangka pendek, dan memilah mana yang bisa dikerjakan dan mana yang enggak. Jadi ENTJ ini pokoknya tuh cakap gitu sebagai pemimpin. Ya ibaratnya kalau di introvert kemarin ada apa ya? Ya pokoknya ada itulah. Nah kalau di extrovert si ENTJ ini yang super duper mantap gitu jadi pemimpin. Sebagai ENTJ ini sebagai dikenal cakap, dia tuh juga penggerak gitu dalam organisasi. Kemampuannya ini istimewa gitu. Pokoknya tuh mereka itu kalau memimpin dan memutuskan itu kayak membuat pengikutnya itu tuh mau mengikutinya gitu. Jadi ENTJ ini tuh dikenal sebagai orang yang dipatuhi gitu ya. Bisa jadi kalau dia mau memimpin gitu, kalau misalnya dia menjadi bos dalam sebuah perusahaan, kalau dia menyuruh anak buahnya ngapa gitu, pasti anak buahnya nurut. Soalnya ENTJ ini dikenal sebagai orang yang cakep dalam memimpin. Nah, dalam menjalin hubungan, ENTJ ini juga dikenal sebagai orang yang cerdas serta punya visi misi untuk terus berkembang. Jadi gak heran ya kalau orang ENTJ ini dalam menjalin hubungan tuh mereka ingin hubungannya tuh kayak berkembang, mengembangkan diri, nggak cuma stagnan gitu-gitu aja. Pokoknya orang ENTJ ini tuh menginginkan hubungan yang seru gitu. Ya entah itu dengan cara apapun, pokoknya hubungan itu tuh harus menantang dan membuat dia tuh kayak terus belajar dalam hal-hal baru gitu. Kalau punya pasangan yang cerdas dan kritis serta menyukai tantangan, ENTJ ini pokoknya cocok. Pasti hubungannya awet.
Siapa di sini INTJ? Komen di bawah. Next, kita akan membahas mitos-mitos orang ekstrovert. Nah, seorang ekstrovert itu dikenal mitosnya. Pertama, seorang ekstrovert itu dikenal lebih bahagia dibandingkan introvert. Faktanya salah besar, terot pokoknya. Orang ekstrovert itu gimana ya? Baik ekstrovert maupun introvert itu sebenarnya tuh bahagia itu dengan cara masing-masing ya. Seorang ekstrovert itu merasa hidup dan di keramaian, bukan di keramaian. Ya pokoknya dia tuh merasa hidup di keramaian, sedangkan orang introvert itu merasa damai saat berada di dalam ketenangan. Jadi dalam masyarakat awam, sebuah ketenangan itu kan seringkali dinilai sebagai bentuk keprihatinan, sehingga menilai jika seorang introvert itu tidak bahagia, sedangkan orang ekstrovert itu selalu bahagia. Padahal nyatanya tuh tidak gitu, karena banyak juga orang ekstrovert itu bisa depresi, bisa jadi dia gila, atau bisa jadi dia psikisnya terganggu karena ya mereka nggak tahu bagaimana cara mengatasi masalah yang ada gitu. Jadi nggak melulu orang ekstrovert itu lebih bahagia dibandingkan introvert. Itu mitos. Next, yang kedua adalah mitos seseorang dapat menjadi salah satu dari keduanya. Maksudnya itu dia bisa jadi introvert 100% dan extrovert 100%. Itu mitos ya. Faktanya banyak orang yang beranggapan seorang introvert itu adalah kutu buku, terus kalau extrovert itu tukang pesta gitu. Padahal itu enggak gitu. Banyak juga loh extrovert yang suka baca, terus kutu buku juga. Jadi nggak melulu kalau introvert itu yang kutu buku. Nah, kenyataannya nih ya, di dalam penelitian itu tidak ada ekstrovert yang 100% dan introvert 100%, karena tiap orang itu merupakan kombinasi dari keduanya ya. Yang membedakan itu adalah dominasi sifat antara introvert atau ekstrovert. Jadi kalau kayak aku ini lebih dominan ke ekstrovert, tapi bukan berarti aku tidak punya sifat introvert ya. Aku juga butuh sendiri, aku juga butuh ketenangan, damai gitu, aku juga butuh. Jadi gak melulu orang introvert 100% introvert dan extrovert 100% extrovert. Next, yang ketiga adalah extrovert bukan pendengar yang baik. Itu mitos banget ya. Faktanya seorang extrovert itu dapat menjadi pendengar yang baik. Seorang ekstrovert itu mampu mengembangkan hubungan dengan orang lain dan tahu bagaimana ia tuh membuat orang lain tuh merasa nyaman gitu ya. Mereka itu juga menjadi menarik gitu kalau mereka itu mampu melontarkan pertanyaan terbuka, sehingga suasana itu membuatnya menjadi lebih hidup. Jadi bukan berarti orang ekstrovert itu bukan pendengar yang baik. Aku pendengar yang baik loh, karena gimana ya, kalau ada temen curhat gitu tuh kayak suka harus kita dengerin, karena takutnya itu nanti jadi depresi kalau dia pendem sendiri. Jadi sebisa mungkin kalau ada temen yang berkeluh kesah atau saudara atau apapun itu didengarkan. Kita nggak usah muluk-muluk kasih solusi, pokoknya tuh didengerin aja tuh, mereka tuh udah cukup. Next, yang keempat, mitos ekstrovert tidak suka sendiri dan suasana tenang. Faktanya ya guys, seseorang ekstrovert itu tidak setiap orang tuh memerlukan me time gitu. Tidak setiap orang guys, setiap orang itu memerlukan me time gitu. Jadi nggak melulu orang introvert yang suka sendiri dan suasana tenang. Orang extrovert itu juga butuh me time gitu, untuk memperbaiki mood atau juga membuat dia tuh lebih bersemangat. Karena tipe ekstrovert itu kan menghabiskan me time itu dengan dosis yang kayak lebih sedikit gitu daripada si introvert. Terus juga caranya itu berbeda. Jadi bukan berarti orang ekstrovert itu nggak suka sendiri, nggak butuh suasana tenang, tapi dia juga butuh me time gitu. Next, yang kelima itu mitos ekstrovert berpikir dangkal. Padahal enggak, masa iya ekstrovert berpikir dangkal? Ekstrovert itu faktanya ya guys, punya kemampuan yang gimana ya, kemampuan yang berbeda gitu pokoknya. Ya setiap orang kan memang punya kemampuan yang berbeda, baik introvert maupun extrovert kan punya cara masing-masing gitu dalam hal memproses informasi.
Nah, tipe ekstrovert ini lebih aktif dalam memulai percakapan, tetapi memerlukan waktu untuk eksplorisasi secara lebih mendalam gitu. Jadi nggak jarang kalau mereka itu memiliki gagasan lebih baik tentang suatu hal, karena ya mereka itu berpikirnya tuh lama, panjang gitu. Bukan berarti berpikir dangkal, beda itu guys. Oke guys, itu tadi pemaparan aku ya, pemaparan aku tentang kupas tuntas kepribadian ekstrovert dan juga mitos kepribadian ekstrovert. Jadi kalau aku ada salah kata aku mohon maaf. Kalau kalian ada yang mau benerin atau kalian ada yang mau koreksi tentang pemaparanku ini tadi, kalau ada yang kurang pas bisa banget ya komen di bawah tentunya. Jangan lupa juga di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis dan supaya aku tambah semangat gitu buat video barunya. Jangan lupa juga di like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Kalau aku ada salah kata aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching. Dadah.